Belakangan ini, kalian pasti dengar rame banget soal PT ASDP Indonesia Ferry alias ASDP. Tapi kalau kita buka-buka, apa sih sebenarnya yang terjadi? Nah, biar lebih up to date, kita simak dulu yuk cuplikan kasusnya dari ruang sidang berikut ini. Terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Kasus ini bermula dari akuisisi sebuah perusahaan swasta PT Jembatan Nusantara oleh ASDP di periode 2019-2022. Proses akuisisi itu kini disorot karena diduga ada penyimpangan nilai dan negara disebut-sebut dirugikan miliaran rupiah. Karena itulah, mantan Direktur PT ASDP Ira Puspadewi bersama beberapa direksi lain ditetapkan tersangka oleh KPK. Begini kronologinya secara ringkas. Pada Maret 2022, ASDP resmi mengakui PT JN yang membawa aset kapal milik PT JN ke armada ASDP. Tapi menurut KPK, ketika akuisisi itu terjadi, kondisi kapal-kapal milik PT JN ternyata bukan baru lagi. Artinya, nilai aset dinilai telah dilebihkan secara tidak wajar. Nilai akuisisi disebut mencapai sekitar 1,2 hingga 1,3 triliun rupiah. Sementara estimasi kerugian negara akibat dugaan markup itu disebut mencapai sekitar 893 miliar hingga 1,25 triliun. Setelah melewati proses penyidikan dan persidangan, pada 20 November 2025, Majelis Hakim pun memvonis Ira Puspadewi dan 2 direksi ASDP lainnya dengan hukuman penjara. Untuk Ira, vonis dijatuhkan 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 500 juta subsidi 3 bulan kurungan. Meskipun tuntutan awal dari jaksa jauh lebih berat, yakni 8,5 tahun penjara. Ya tentu ngajinya juga lebih banyak, baca bukunya jadi lebih banyak, kemudian nulis juga jadi lebih banyak. Yang selama hidup kayaknya hal-hal itu nggak pernah kita lakukan sebanyak itu. Tapi vonis itu menimbulkan pro dan kontra. Sebab dalam persidangan disebut ada sudut pandang bahwa keputusan akuisisi ini meskipun buruk bisa dianggap sebagai keputusan bisnis alias bukan korupsi klasik. Satu hakim bahkan sempat menyatakan dissenting opinion terkait status pidana atas keputusan itu. Akhirnya, banyak publik dan pengamat bertanya-tanya, apakah negara benar-benar dirugikan sejauh itu atau akar masalahnya justru di manajemen aset bukan korupsi individu? Dan yang terbaru, peristiwa mengejutkan terjadi pada 25 November 2025. Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat rehabilitasi bagi Ira Puspadewi dan 2 mantan direksi lain dari ASDP. Nah, artinya status hukum mereka dan reputasinya telah dipulihkan oleh Presiden. Meski demikian, proses hukum menurut KPK disebut masih terus berjalan. Penyidikan terhadap aspek lain dari kasus ini pun belum sepenuhnya dihentikan. Jadi, kita sampai pada titik ini. Vonis sudah, rehabilitasi sudah diberikan, tapi pernyataan tetap ada. Apa arti semua ini bagi kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMN dan penegakan hukum di Indonesia? Ya, kami ajak kamu mikir bareng. Apakah ini bentuk keadilan? Atau ada unsur kompromi kuat di balik layar? Coba kita dengar pendapat salah satu masyarakat yuk. Saya lihat keputusan ini sudah melalui proses hukum, tapi tetap wajar kalau publik ingin penjelasan lebih transparan. Yang penting ke depan BUMN bisa lebih profesional, lebih kejadian seperti ini tidak terulang. Saya berharap pemerintah bisa terus memperbaiki sistemnya. Nah, kalau kamu masih penasaran dengan perkembangan selanjutnya atau punya pendapat sendiri, tulis dong di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan update kasus ini dan isu penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.